Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edi News, kali ini masih di edisi jalur masuk perguruan tinggi negeri. Bagi adik-adik kelas 12 SMA, MA atau SMK, untuk kalian yang tidak termasuk siswa eligible SNMPTN 2022, sepertinya alternatif mengikuti SPAN PTKIN 2022 adalah langkah yang baik, meskipun harus mempertimbangkan program studi yang akan dipilih. Bagi siswa yang eligible SNMPTN 2022 pun tidak salah jika memilih jalur SPAN PTKIN 2022 juga. Namun tentunya akan ada pertimbangan khusus. Baik, sebelumnya perlu adik-adik ketahui bahwa SPAN PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan tinggi dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN PTKIN secara nasional yang diikuti oleh 59 perguruan tinggi harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan setelah MA, MAK, SMA atau SMK atau pesantren muadalah dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah atau madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di perguruan tinggi melalui SPAN PTKIN. Tujuan dari SPAN PTKIN yang pertama memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah atau madrasah untuk mendaftarkan siswanya melalui SPAN PTKIN agar memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Yang kedua, mendapatkan calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik tinggi melalui seleksi siswa MA, MAK, SMA, SMK atau pesantren muadalah. Ketentuan umum SPAN PTKIN. SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis. Madrasah, sekolah, atau pesantren muadalah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah madrasah atau sekolah atau pesantren muadalah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah atau kepala pesantren muadalah masing-masing. Sementara persyaratan bagi siswa pelamar adalah siswa MA, MAK, SMA, SMK atau pesantren muadalah kelas terakhir pada tahun 2022. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditemukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Memiliki nomor induk siswa nasional, memiliki nilai raport kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1 yang telah diisikan di PDSS. Lalu tentang tata cara pendaftaran. Yang pertama, tentunya sekolah melakukan kegiatan sama seperti melakukan pengisian PDSS di LTMPT. Di mana jika sekolah yang sudah memiliki akun akan mengentri data siswa berikut nilai rapot semester 3 sampai dengan semester 5. Ada perbedaan dengan SNMPTN di sini. Jika SNMPTN nilai rapot yang dipersyaratkan semester 1 sampai dengan 5, tapi di SPAN PTKIN cukup semester 3 sampai dengan 5 saja. Data siswa yang dientri adalah siswa yang dipandang cakap atau berprestasi menurut sekolah atau satuan pendidikan. Berikutnya, jika sekolah telah selesai melakukan proses tersebut, dilanjutkan siswa mendaftar yang dimulai dari registrasi akun menggunakan NISN dan alamat email sama persis dengan SNMPTN atau di portal LTMPT. Lalu validasi alamat email, kemudian login. Berikutnya cek nilai rapot. Jika terdapat nilai rapot yang keliru, siswa menghubungi admin sekolah untuk memperbaiki.
Jika nilai rapot sudah benar, dilanjut upload nilai rapot semester 3 sampai dengan semester 5 beserta prestasi tambahan jika memiliki. Semua tahapan dianggap selesai jika sudah sampai pada tahap cetak bukti pendaftaran. Kemudian proses seleksi melalui sistem. Panitia Nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan kualitas siswa yang diambil dari nilai rapot dan prestasi lainnya. Selain itu memperhatikan serta mempertimbangkan kualitas sekolah yang didasarkan pada akreditasi sekolah, indeks daftar ulang, dan indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T atau daerah terluar, daerah tertinggal, daerah terdepan. Ada yang perlu diperhatikan pada proses seleksi melalui sistem, bahwa indeks daftar ulang itu mekanisme pemeringkatan yang didasarkan pada pendaftar jalur SPAN PTKIN tahun sebelumnya pada sekolah tertentu yang lolos dan lanjut daftar ulang. Maksudnya begini, misalnya SMA Sehat Sentosa. Tahun lalu ada salah satu atau beberapa siswa yang diterima di PTN lewat jalur SPAN PTKIN. Namun karena alasan tertentu, bisa jadi karena di jalur SNMPTN diterima atau alasan lainnya, siswa tersebut tidak daftar ulang atau mengundurkan diri. Maka ini akan berpengaruh terhadap pemeringkatan siswa dari SMA Sehat Sentosa yang mengikuti jalur SPAN PTKIN tahun 2022. Ini merupakan hal yang sudah banyak yang tahu. Tidak hanya SPAN PTKIN, di SNMPTN pun demikian. Jika diterima lalu tidak daftar ulang, pasti ada konsekuensinya. Bahkan di SNMPTN, jika diterima lalu tidak daftar ulang, misalnya karena alasan mau ganti program studi, maka LTMPT akan memblacklist sehingga tidak bisa ikut jalur SBMPTN. Oke, kita lanjut. Untuk pengumuman nantinya bisa dilihat pada laman pengumuman.spanptkn.ac.id. Lalu untuk jadwal, yang pertama pengisian PDSS dimulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Verifikasi PDSS tanggal 7 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Pendaftaran siswa tanggal 4 sampai dengan 31 Maret 2022. Pengumuman hasil seleksi 15 April 2022. Proses verifikasi dan atau pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi akan ditetapkan di masing-masing PTKIN. Kemudian tentang program studi dan jumlah pilihan. Yang pertama, siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. Kedua, siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Ketiga, urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Keempat, daftar program studi dan daya tampung SPAN PTKIN. Lalu jurusan apa saja sih yang bisa dipilih? Oke, kita lihat sejenak tentang jurusan yang tersedia melalui seleksi jalur SPAN PTKIN. Kita coba lihat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki banyak fakultas dan program studi. Program studi untuk jenjang S1 terbagi menjadi 2 paket, paket IPS dan paket IPA. Paket IPS terdiri dari 2 rumpun program studi agama dan program studi sosial. Sementara paket IPA hanya rumpun sains saja. Rumpun agama terdiri dari 22 program studi, rumpun IPS 18 program studi, dan rumpun sains 16 program studi, sehingga totalnya ada 56 program studi. Namun yang ditawarkan melalui jalur SPAN PTKIN hanya 30 saja. Selebihnya bisa dipilih melalui jalur SNMPTN dan SPMB Mandiri. Selanjutnya, jika sudah mendaftar melalui jalur SNMPTN, apakah boleh mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN? Jawabannya tentu boleh, karena jika kita lihat jadwal begini. SPAN PTKIN pendaftaran tanggal 4 sampai dengan 31 Maret 2022. Pengumumannya pada tanggal 15 April 2022.
SNMPTN pendaftarannya tanggal 14 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Kemudian pengumumannya tanggal 29 Maret 2022. Ada selisih waktu, ada jeda waktu, sehingga peserta boleh mendaftar di dua jalur, baik SNMPTN maupun SPAN PTKIN. Namun perlu digarisbawahi, oleh karena pada tanggal 29 Maret pengumuman SNMPTN, sementara pada tanggal tersebut pendaftaran SPAN PTKIN masih dibuka, maka jika sudah terdaftar sebagai peserta SNMPTN, sebaiknya mendaftar SPAN PTKIN setelah pengumuman SNMPTN. Khawatirnya, nanti jika keterima di kedua jalur tersebut akan membuat bimbang menentukan mana yang harus dipilih. Oke teman-teman Lady News, khususnya adik-adik kelas 12 SMA, MA, atau SMK, kiranya tentang SPAN PTKIN cukup. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan beri komentar di bawah. Sekian, akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.